Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu taala yang telah memberikan kita rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana telah memberikan suatu kesempatan, diberikan rahmat, bisa berdiskusi, berdialog dan saling sharing, dan semoga hari ini bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan ilmu yang barokah dan juga bermanfaat dan diamalkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana menjadi milenial yang kreatif dalam berkarya. Jadi menjadi generasi milenial yang selalu kreatif atau aktif dan juga inovatif. Di sini banyak yang menyebutkan kalangan anak muda itu sebagai zaman sekarang itu sebagai generasi milenial gitu. Disebut generasi milenial. Nah, generasi ini lahir setelah zaman dalam menciptakan generasi X, atau tepatnya pada kisaran tahun 1980-an sampai tahun 2000-an. Nah, jadi dapat diperkirakan bahwa saat generasi milenial yang rentang usia 17 hingga 37 tahun. Nah, di Indonesia sendiri terdapat sekitar 80 juta orang. Nah, 80 juta orang ini yang berusia antara 17 hingga 37 tahun gitu. Nah, di Indonesia sendiri itu terdapat sekitar 80 juta orang yang berusia 17 sampai 37 tahun. Nah, orang yang berumur 17 sampai hingga 37 tahun ini itu jumlah sangat banyak dan apa ya? Dan signifikan gitu. Mengingat populasi milenial itu sudah mencakup 30% dari total penduduk di Indonesia. Nah, berdasar berbagai kajian di penelitian yang telah dilakukan generasi milenial, itu ditemukan banyak perbedaan antara menciptakan generasi yang lebih tua seperti dia menciptakan generasi boomer dan juga menciptakan generasi X. Nah, perbedaan tersebut terlihat dari beberapa ciri-ciri gitu, dari beberapa gambaran lah gitu. Nah, diketahui generasi milenial ini sangat dekat dengan teknologi, gimana generasi ini tidak dapat dilepaskan dari teknologi atau internet. Jadi yang berbeda dengan pengaruh mana dari teknologi yang belum terlalu menonjol gitu seperti saat ini. Generasi yang milenial lahir ketika handphone atau media sosial yang muncul di Indonesia, itu sehingga wajar menciptakan generasi ini lebih melek ke teknologi itu gitu dibanding generasi sebelumnya. Nah, ada pula yang perbedaan lain gitu yang muncul antara generasi milenial dan juga generasi sebelumnya gitu, bahwa generasi milenial ini lebih suka untuk mendengarkan musik atau berkumpul bersama teman-teman, dan juga tidak heran gitu bila banyak kafe atau tempat nongkrong dan lainnya yang ramai dikunjungi oleh anak muda zaman sekarang. Nah, jadi karena saat ini tuh kehidupan kayak sosialita gitu, kayak bersosialisasi lah gitu di seumuran mereka gitu. Nah, selain beberapa yang sudah saya sebutkan gambaran tentang generasi milenial, generasi ini memiliki sifat yang lebih toleran terhadap sesamanya gitu. Nah, hal ini dibangun oleh globalisasi yang semakin cepat, dan di mana anak pada zaman sekarang itu dapat diandalkan dengan manusia yang dari berbagai belahan dunia gitu. Jadi saling berinteraksi gitu. Dengan adanya teknologi ini mereka tidak ada pembatasan dari berbagai negara gitu. Jadi saling kenal, saling bertemu atau saling bersaudara gitu. Mungkin perbedaan agama itu tidak menjadi penghalang mereka gitu, tapi ya tetap ingat sebagai generasi milenial kita harus tahu batasan-batasan, dan ya agama kita ya agama kita gitu, agama dia ya dia gitu, mereka ya mereka gitu. Jadi jangan pernah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Ya, cukup kenalilah dan juga dalami agama kita sendiri gitu. Maka uh, apa ya dari bangunnya arus globalisasi ini semakin cepat, itu mana semakin gimana itu zaman itu
yang seperti sekarang itu diandalkan dengan manusia dari berbagai belahan dunia. Nah, jadi arus globalisasi ini berhasil untuk menciptakan interaksi langsung gitu atau tidak langsung gitu yang lebih luas ya antara umat manusia gitu yang tidak mengenal batas-batas antara negara satu dengan negara lain gitu. Nah, jadi globalisasi ini menciptakan generasi milenial untuk menjadi lebih terbuka atau terdapat perbedaan gitu wawasan mereka itu terdapat keberagaman untuk menjadi lebih luas sehingga sifat toleran itu cukup tinggi dan apa ya sangat dikembangkan gitulah untuk generasi saat ini. Toleransi itu sangat penting gitu bagi mereka. Nah, jadi keberlangsungan hidup yang menciptakan generasi milenial ini menciptakan kehidupan nyata gitu, yang menciptakan kehidupan yang terjamin dan menyenangkan, bagaimana kemajuan teknologi yang pesat sehingga yang super dinamis dan juga berkembang gitu. Nah, alat telekomunikasi yang telah membantu mereka juga dapat menjadikan kehidupan sehari-hari, akan tetapi tidak sering kita sadari bahwa dunia ini semakin kejam dan penuh dengan tantangan baru yang ya mungkin yang harus berbeda gitu lah, memiliki batasan juga gitu. Nah, tingginya tingkat mobilitas itu antar negara sebagai dampak dari globalisasi dan juga pembentukannya gitu. Nah, jadi masyarakat ekonomi ASEAN atau disebut dengan MEA pada tahun 2015 itu menyebabkan persaingan untuk mendapatkan pertahanan di dunia gitu. Nah, jadi lebih keras lagi gitu. Belum lagi ditambah dengan naiknya tingkat inflasi yang harus terjadi ke tahun gitu yang menyebabkan harga kebutuhan pokok itu menjadi lebih mahal atau sulit dicapai gitu. Jadi karena itu sebagai generasi penerus bangsa, generasi milenial di Indonesia tidak boleh kalah apa ya persaingan dari anak muda dari negara lain gitu. Pendidikan yang tinggi saja ternyata tidak cukup. Anak muda di Indonesia itu zaman sekarang harus dibekali dengan berbagai pengalaman, juga soft skill dan pokoknya soft skill kita itu harus diasah semakin baik, nah menjadi pribadi yang kreatif, aktif, inovatif dan tentu harus dapat bersaing dan menghadapi berbagai tantangan di dunia ini semakin dinamis gitu. Lalu bagaimana sih cara agar kita itu bisa menjadi generasi milenial yang kreatif, aktif, inovatif juga. Nah, kita perlu membiasakan diri. Kita hanya perlu membiasakan diri, teman-teman. Jadi, untuk melakukan aktivitas pola hidup yang berkaitan di dalam kehidupan kita gitu. Jadi, mungkin saya memberikan berbagai tips gitu. Yang pertama itu kalian perbanyak membaca buku, di mana membaca buku itu secara rutin itu sangat dianjurkan bagi generasi milenial yang saat ini gitu. Apalagi baca dari anak muda di Indonesia itu masih sangat rendah gitu berdasarkan dari penelitian yang dilakukan Most Literate National in the World di tahun 2016. Dari total 61 negara, minat baca di Indonesia ini berada di 60. Jadi peringkat nomor 2 dari bawah. Nah, hal ini tentu menjadi keprihatinan bersama gitu. Padahal dengan membaca buku setiap hari, wawasan yang diperoleh itu menjadi lebih luas dan hal tersebut merangsang kemampuan untuk berpikir gitu secara kreatif. Apabila sulit untuk memulai kebiasaan membaca buku, kita bisa memilih buku-buku yang terlebih dahulu yang dilakukan seperti novel sebagai pembelajaran lah gitu, novel, majalah buat daya tarik kita untuk membaca, kebiasaan kita membaca. Nah, mungkin nanti bisa lambat laun kita bisa membaca buku yang banyak ilmunya gitu, yang tentang penelitian atau artikel-artikel dan juga kalian bisa memulai dengan novel atau majalah-majalah remaja untuk lebih membiasakan diri aja gitu. Nah, yang kedua itu kalian menggunakan internet atau media sosial secara bijak. Jadi banyak anak muda zaman sekarang ini tidak bisa memanfaatkan gadget mereka gitu, melakukan mungkin kadang kebanyakan sekarang itu menggunakan konten-konten yang tidak bermanfaat atau yang merusak dirinya sendiri gitu. Nah, jadi kita harus memiliki daya kreativitas gitu. Bagaimana setiap harinya kita bisa membuat konten yang menarik gitu. Nah, tidak dapat dipungkiri. Jadi perkembangan teknologi dan internet itu bisa berdampak positif atau negatif gitu bagi anak muda. Nah, apabila tidak hati-hati dalam penggunaannya, kita sebagai anak muda dapat terjerumus ke hal-hal yang negatif gitu, seperti mengunjungi situs-situs
yang tidak bermanfaat, contohnya seperti pornografi atau membuka situs yang radikalisme atau salah dalam memilih teman atau komunikasi di internet gitu. Nah, selain itu generasi itu generasi milenial ini juga harus bijak gitu menggunakan sosial media gitu. Jangan sampai media sosial itu justru menjadi sarana untuk saling menghujat atau menjatuhkan satu sama lain, atau untuk menentukan informasi yang hoax atau percaya dengan informasi yang hoax. Maka dari itu kita sebagai generasi, sebagai penerus bangsa, kita harus mengambil dampak positif saja gitu. Kita bisa menggunakan internet untuk mencari ide-ide kreatif di Google, atau mencoba menelusuri artikel di Kompasiana, atau melihat tutorial kreatif di YouTube, atau membuat foto-foto yang menarik gitu untuk dilihat di Instagram atau Facebook gitu. Jadi membagi info-info yang bermanfaat di Twitter juga, atau masih banyak lagi pokoknya yang berdampak positif gitu dari kemajuan teknologi tersebut. Itu akan lebih terasa, dan kita juga lebih peduli secara positif saja gitu. Nah, yang ketiga itu kalian bersikap terbuka terhadap berbagai pengalaman baru, di mana di dunia yang semakin dinamis dan modern yang seperti saat ini, kita sebagai anak muda perlu membiasakan diri gitu untuk terbuka dengan berbagai pengalaman baru. Kita bisa mengikuti berbagai macam aktivitas yang bermanfaat bagi kita, seperti bergabung ke organisasi sosial, atau menjadi relawan bagi orang-orang miskin, atau mengikuti ajang-ajang perlombaan atau aktivitas yang bermanfaat lah gitu, yang akan melatih diri kita untuk menjadi berpikir lebih kreatif gitu, yang lebih aktif. Dan selain itu kita bisa membiasakan diri untuk lebih tanggap gitu atau kritis dengan masalah-masalah yang terjadi di sekeliling kita gitu. Nah, yang keempat itu kalian membangun ide dan juga visi ke depan. Gimana yang dapat dilakukan oleh anak muda, ya mencoba gitu ide-ide kreatif yang ada di benak kalian gitu. Kita bisa memulai dengan ide-ide yang terlebih dahulu, yang siapa tahu ide yang sederhana tersebut kita justru dapat membentuk sebuah startup baru yang dapat memecahkan masalah, atau ya masalah yang ada di sekitar kita gitu, yang membuka lapangan pekerjaan, atau bermanfaat lah bagi masyarakat gitu. Selain mencoba mengembangkan ide-ide yang difikirkan kita, generasi milenial juga harus memiliki visi gitu dalam kehidupannya. Nah, visi ini harus jelas dan juga realistis. Dan jangan sampai kita sebagai generasi penerus bangsa tidak memiliki visi atau cita-cita yang membuat hidup kita itu tanpa target atau tujuan gitu. Jadi yang kelima itu kita rajin berolahraga dan membiasakan diri untuk bangun pagi, dimana kelihatannya ya memang sepele gitu, tetapi dua aktivitas itu memiliki dampak yang sangat positif untuk membantu kita menjadi anak muda yang lebih aktif, kreatif, inovatif. Dengan rajin berolahraga, kita juga memilih banyak energi gitu yang dibutuhkan untuk meningkatkan kreativitas, dan selain itu kita memiliki lebih semangat lah gitu, lebih bangkit gitu, dan terhindar dari rasa mager atau malas gerak gitu. Jadi bangun pagi itu ya menyenangkan lah, kebiasaan yang membantu otak kita itu menjadi lebih segar, sehingga dapat membatasi ide-ide yang kreatif. Dengan bangun lebih pagi, kita memiliki banyak waktu gitu untuk berkreativitas secara positif dan juga mengembangkan berbagai ide yang ada di pikiran kita. Nah, jadi itu aktivitas-aktivitas yang dapat kita lakukan sebagai anak muda zaman sekarang untuk berlatih menjadi generasi yang kreatif, aktif, inovatif. Dan saya sendiri sama seperti kalian, termasuk dalam generasi milenial gitu, yang dekat dengan teknologi dan suka menghadapi tantangan baru gitu, menulis artikel gitu, atau seperti menulis di blog, atau ya pokoknya banyaklah cara untuk melatih dan juga meningkatkan daya kreativitas. Ya jujur dulu lah saya tuh mengalami bosan atau mager gitu untuk bangun lebih pagi atau membaca buku itu lebih rutin, lebih rajin berolahraga atau males gitu untuk menulis artikel, dan ya termasuk di berbagai media sosial gitu. Nah, akan tetapi berkat motivasi lah dari senior-senior, dan diberikan juga semangat oleh keluarga, dan sekarang hidup saya menjadi bergairah dan juga
bersemangat lah gitu. Alhamdulillah gitu. Nah, di situ gimana ya? Badan dan pikiran itu kembali segar gitu. Nah, saya ingin terus menulis dan juga selalu terus berkarya gitulah, meskipun banyak yang tidak minat dengan konten-konten yang ya kayak gini gitu, tapi saya berusaha untuk terus berkarya, mau tidak mau, mau dia mendengarkan, mau semuanya itu menghujat, mau semuanya itu tidak peduli dengan apa yang saya lakukan